Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'ad. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil khawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraj. Antal musyaffa'u syafi'u usfa' lana. Antal musyaffa'u syafi'u usfa' lana. Antal karim abada wa rabbi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para bapak alim ulama, para ibu nyai, para asatid wa asatidat, para tokoh-tokoh agama, dan para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Para pengurus penyiar salat wahidiyah, baik dari Majelis Tahkim ataupun Dewan Pimpinan, dari semua tingkatan, baik dari pusat maupun wilayah, cabang-cabang, dan pengurus PSW kecamatan, PSW desa, imam-imam jamaah yang mengikuti acara Mujadah Kubro ini, baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara live streaming, yang dimuliakan Allah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda selaku
Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya taati, yang terhormat Bapak Yai Haji Ahmad Masroh Ehsan Makin, Majelis Hukum selaku Wahidiyah sekaligus selaku pengasuh pesantren At-Tahdzib yang dimuliakan Allah. Para undangan, para mujahidin mujahidat, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Anak-anakku remaja dan anak-anakku kanak-kanak Wahidiyah yang saya cintai, yang berada di lokasi Mujahadah Kubro ini, dan anak-anakku yang sedang menyaksikan siaran langsung live streaming Mujahadah Kubro di seluruh Indonesia, dan anak-anak tunas bangsa, anak-anak generasi muda bangsa Indonesia, dan anak-anak generasi muda seluruh dunia yang saya cintai dan yang saya harapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Hadirin wa hadirat, hadakumullah. Perkenankanlah saya mengajak panjenengan semuanya untuk mengucapkan syukur kepada Allah, untuk mensyukuri atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Mensyukuri limpahan rahmat nikmat yang telah kita terima bersama, sehingga penyiar Salat Wahidiyah Pusat diberi kemampuan untuk menyelenggarakan Mujahadah Kubro Wahidiyah, Mujahadah Kubro Wahidiyah Muharram 1442 Hijriah. Baik dengan secara tatap muka ataupun melalui live streaming. Ini semuanya adalah karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan rahmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan mujahadah ini. Malah kenikmatan ini kita syukuri dan kita syukuri seterusnya, sehingga kenikmatan itu akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sanjungan salawat dan salam kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman mahabbah kebanggaan para kasih Allah wa khususan khassah penghosah zaman radhaan. Saya makmum di belakang para bapak-bapak yang sudah lebih dahulu menyampaikan dalam sambutannya. Semoga kita semuanya berharap, semoga
para beliau-beliau, para kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenan berikan syafaat kepada kita semuanya. Berkenan memberikan jangkungan kepada kita semuanya. Dan begitu juga beliau Qadsa zaman memberikan pancaran nadroh kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya, khususnya di acara ini, acara yang bisa membawa barokah yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, untuk kesadaran umat seantero dunia. Fafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah dan para pemirsa di tempat masing-masing. Mujahadah Kubro kali ini, yaitu 1442 Hijriah, adalah Mujahadah Kubro untuk memperingati lahirnya sholat Wahidiyah yang ke-57, sekaligus memperingati haulnya hari wafatnya Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang ke-67, 65 mohon maaf, di mana pelaksanaan Mujahadah Kubro kali ini, sebagaimana apa yang telah disampaikan para bapak-bapak yang menyebut tadi, pelaksanaannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Rahasia apa? Kita yakin bahwa ini ada rahasia besar, sehingga Mujahadah Kubro kali ini harus dilaksanakan secara virtual. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Namun yang jelas, hal ini mempunyai dua makna. Apakah kita bisa mensyukuri dengan kondisi ini? Ataukah kita ngeresulo, mengkufuri para hadirin wal hadirat? Hadakumullah. Anak-anakku di mana saja berada yang aku cintai, bagi kita umat muslim, khususnya para pengamal Wahidiyah, sudah sering didhawuhi, dibimbing oleh beliau Hadratul Syekh Mu'alif Salat Wahidiyah sebagai pembimbing rohani kita semuanya, bahwa kita semuanya, apapun keadaannya ini, ibu bapak sekalian yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, walaupun kondisi seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan mujahadah. Masih diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengucapkan
Kalimah thayyibah. Masih diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah dan kemampuan Allah untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Artinya anak-anak kita masih bisa makan. Saya yakin anak-anak masih bisa makan. Anak-anak masih bisa tidur. Anak-anak masih bisa bicara, anak-anak masih bisa berpikir. Ini masih merupakan, ini yang namanya masih termasuk kenikmatan Allah yang tiada tara, yang harus selalu kita syukuri. Walaupun toh keadaannya semacam ini, kondisi memprihatinkan, memang tidak ada yang tidak merasa prihatin. Baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remajanya, anak-anaknya, semua merasakan adanya kesulitan. Anak-anak sekolah mengalami kesulitan sekarang ya. Seluruhnya anak-anakku, baik di negara Indonesia, anak-anakku semuanya, ataupun di luar negeri, sama keadaannya. Inilah yang harus kita sadari. Kita harus menerima ini dengan sabar. Jadi sabar itu bermacam-macam. Termasuk kita semuanya, anak-anak, ketika menempuh pelajaran mengalami kesulitan, ini sabar untuk menghadapi kesulitan. Sabar al-masyaqqah. Jadi sabar dikala mengalami kesulitan. Bukan anak-anak saja. Kita para ortu, para orang tua, di mana saja berada, tidak ada yang tidak mengalami kesulitan saat-saat sekarang ini. Mungkin anak-anakku juga bisa merasakan. Anak-anakku yang sekolah, apalagi nanti yang sudah di SMP, di SMA, perguruan tinggi, juga merasakan bagaimana sulitnya orang tua kita untuk mendapatkan penghasilan, untuk membiayai anak-anak yang menuntut ilmu. Kesulitan yang luar biasa yang dialami oleh para orang tua anak-anakku sekalian. Anak-anak merasakan enggak ini? Merasakan ya? Seluruhnya merasakan kesulitan anak-anak di dalam mencari ilmu, kesulitan bapak ibu guru dalam memberikan ilmu pengetahuannya, kesulitan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, yang tentunya kualitas pendidikan sekarang ini semua merasakan dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun anak-anak tidak boleh putus asa, harus tetap belajar. Jadi kesabaran itulah insya Allah nanti. Manakala kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Sabar. Jadi yang tidak sabar, otomatis belajarnya tidak akan bisa berhasil. Bagi bapak ibu, para ortu, ya juga sabar. Walaupun para bapak ibu, para ortu, ada yang putus dari pekerjaannya, di PHK. Ini beban anak-anakku sekalian. Secara ekonomi
kondisi di Indonesia dan di luar negeri tidak ada beda. Belum saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkena virus corona. Itu lebih susah lagi anak-anakku. Kita masih alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anakku yang ada di rumah, yang masih bisa melihat dan menyaksikan, mengikuti mujahadah kubro di layar masing-masing di rumah. Masih alhamdulillah. Tapi begitu juga bagi anak-anakku yang memang dicoba oleh Allah dengan diberi sakit. Jadi untuk anak-anakku yang diberi oleh Allah cobaan sakit, maka tidak ada pilihan anak-anakku. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, remaja-remaji semuanya yang secara kebetulan diberi Allah cobaan sakit, maka hanya sabar yang bisa menolong. Siapa yang diberi sakit kemudian sabar, ridho atas sakit yang diberikan oleh Allah, maka dosanya selagi sakit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sekalipun kita sakit itu dicokot nyamuk, dicokot semut, digigit semut. Ada yang naik sepeda motor kemudian jatuh sakit, itu sabar, ridho, maka saat sakit itulah Allah mengampuni dosa-dosa. Sebenarnya anak-anakku sekalian, tadi sudah disinggung dikit, Allah mencoba kepada kita, Allah menyintai hambanya. Jadi didawukan di hadis dia, yang artinya apabila Allah menyintai hambanya, jika Allah menyintai hambanya, maka si hamba itu dicoba, diuji dengan kesulitan-kesulitan, dengan penderitaan-penderitaan. Ya sama dengan anak-anak. Anak-anak kalau mau meningkat dari kelas 2 SD, kelas 1 SD mau kelas 2 SD. Ada ujian kan? Ada ulangan kan? Begitu juga dari SD kemudian masuk SMP lebih meningkat lagi. Perlu ada ujian. Ujian di sekolah juga ujian nasional. Kemudian dari SMP ke SMA meningkat lagi, maka juga harus ditempuh dengan ujian. Jadi hakikatnya ujian itu adalah untuk meningkatkan diri kita masing-masing. Ya anak-anakku ya, anak-anakku yang di rumah, anak-anakku tunas muda bangsa Indonesia, tunas-tunas bangsa Indonesia yang akan diharapkan untuk menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045. Jadi diharapkan 100 tahun Indonesia merdeka, maka bangsa Indonesia akan dipimpin oleh generasi muda bangsa, generasi emas Indonesia. Tadi sudah disinggung dengan satu catatan. Dengan satu catatan yang sangat menentukan, kalau moral mentalnya ada moral mental Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian,
sebagai generasi muda bangsa, sebagai generasi muda Islam, saat-saat pandemi inilah anak-anakku sekalian, kesulitan yang dihadapi anak-anakku sedemikian juga ini. Bapak Ibu, kira-kira anak merasakan enggak? Bapak Ibunya repot enggak? Repot ya? Repot. Saya yakin para Bapak, Ibu, ortu, anak-anak juga mengalami kewalahan dan kerepotan dalam membimbing, mendampingi anak belajar secara daring. Ini kesulitan. Pejabat-pejabat pemerintah mulai dari presiden sampai dengan RT, semua juga punya tugas-tugas yang tidak ringan untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang sampai sekarang ini jalan keluarnya belum ada. Masih mencoba-coba. Namun anak-anakku terutama para pengamal Wahidiyah di berbagai tempat, terutama anak-anak yang tidak bisa mengikuti di sini, yang mengikuti Mujahadah Kubro secara daring, marilah kondisi ini yang kita tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa, kita hanya bisa mengikuti pelajaran melalui daring. Praktis waktu yang digunakan anak-anak itu banyak berkurang. Maka gunakanlah kesempatan ini anak-anakku sekalian. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, kok sulit ya? Kita tanya enggak bisa tatap muka sama guru. Dilalah orang tua kita tidak bisa membimbing kita belajar. Anak-anakku semuanya di mana berada, saya yakin akan menghadapi seperti ini. Maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah kita meyakini bahwa yang membuat situasi semacam ini, bahwa yang menurunkan penyakit yang namanya pandemi virus corona ini, yang membuat kita sulit semuanya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mampu memberikan jalan keluar, yang mampu menolong, yang mampu memberikan bantuan-bantuan, tidak ada lain dan tak bukan. Kita harus berdp-dp merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku bangsa Indonesia, sekalipun Anda bukan orang Muslim, tapi sama adalah sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kita yakin bahwa seluruhnya apa yang terjadi di dunia ini, yang bisa menolong dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang punya kekuatan seluruh di alam dunia ini. Itulah sebabnya, maka dengan kondisi pandemi seperti ini, maka sudah seharusnya anak-anakku semuanya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nuntut pada orang tua kita. Orang tua kita juga tidak punya kemampuan apa-apa. Mau minta apa-apa, kemampuan terbatas. Kita nuntut kepada Bapak Ibu guru di sekolah, kemampuan terbatas. Kita nuntut pada pemerintah, kemampuan juga terbatas.
berusaha untuk mencari jalan keluar yang semampunya dia laksanakan. Maka tidak ada lain sebagai manusia, sebagai bangsa, warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak ada jalan. Harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya bagaimana? Al-iqbalu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisyiddati dhulli wal inkisar wal iftiqar ma'a tabarri anil hauli wal quwwah. Ketika kita semuanya, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, para ortu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang menyaksikan channel ini, ketika kita menghadap pada Allah wa Rasulullah SAW, ketika kita mohon kepada Allah wa Rasulullah SAW, syarat utama adalah bisyiddati dhulli, merasa hina dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah SAW. Hina, tidak punya kemampuan apa-apa. Nyatanya sekarang banyak profesor, dokter bingung sekarang ini jalan apa yang harus ditempuh. Karena kemampuan manusia ada dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah, wahai manusia, wahai hamba Tuhan, dimanapun berada, mari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bisyiddati dhulli wal inkisar wal iftiqar ma'a tabarri anil hauli wal quwwah. Anakku, jangan coba-coba kita menghadap Allah merasa bangga, merasa ada yang dibanggakan karena kekayaannya. Kekayaanmu tidak akan berguna macam kondisi seperti ini. Jangan ada yang membanggakan diri kepada Allah dengan membanggakan titel-titelnya. Titelmu tidak akan ada gunanya di hadapan Allah. Sekarang ini bisa dibuktikan. Belum bisa mengatasi pandemi corona. Apalagi yang miskin. Orang miskin baru ada gunanya. Manakala orang miskin itu mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya bisyiddati dhulli, merasa hina anakku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hina dan banyak dosa. Anak-anakku, para pemirsa yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing ini, mari kita semuanya diajari oleh beliau Mu'alif radhiyallahu an untuk selalu merasa banyak dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kesalahan kepada orang tua, kepada sama teman, kepada saudara, kepada masyarakat, dosa kita banyak. Wal iftiqar, dan kita selalu mengharapkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin bisa diatasi ini, anak-anakku semuanya. Para bapak dan para ibu yang di rumah masing-masing, mari kita bimbing anak-anakku, anak-anak penjenengan semuanya, mari kita bimbing. Kita didik anak-anakku merasa hina di hadapan Allah wa Rasulullah SAW.
didik anak kita bimbing untuk merasa dosa. Bimbing untuk meyakini, menyadari bahwa pertolongan itu hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iftikar ma'atabarri anil hauli wal quwwah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa, kekuatan apa-apa, tidak mampu. Tidak mampu berbuat apa-apa. Billah. Karena digerakkan Allah. Otak kita nggak bisa mikir kalau tidak digerakkan Allah. Tangan kita nggak bisa berbuat, semua anggota badan kita akan berhenti kalau Allah tidak menggerakkan. Ini syarat anak-anakku semuanya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisyiddatil dhulli wal inkisar wal iftiqar ma tabarri anil hauli wal quwwah. Istighdar, merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasada zamanu du'an. Kita mari cuma itu saja yang bisa aku sampaikan anak-anakku. Anak-anakku yang di rumah, para pemirsa, mari. Mohon maaf yang bukan Islam, yang kebetulan buka channel ini. Kita semuanya bangsa Indonesia, kita yakin semuanya adalah makhluk Allah. Dalam kondisi ini kita tidak ada jalan lain. Yang bisa menolong kita hanya Allah yang maha menggerakkan seluruh jagat raya. Mari semampunya kita menghadap, mengheningkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anakku. Istighdar diajari Mbah Yai. Kita merasa sowan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tolonglah kami anak-anak kami ya Allah. Setelah pandemi ini, ya Allah angkatlah penyakit-penyakit ini. Akibat-akibat dari penyakit-penyakit ini ya Allah angkatlah ya Allah. Berilah hidayah kepada kami semuanya ya Allah. Al-Fatihah. 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 Anak-anakku sekalian, bagi anak-anak dan para pemirsa yang belum kenal Wahidiyah, sholat Wahidiyah, yang belum Islam, marilah kita mengheningkan, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaik-baiknya dari kondisi yang kita hadapi semuanya ini. Mari anak-anakku, kita merasa sowan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita yang sudah tidak karuan, karena inilah mungkin peringatan kita, peringatan bagi kita. Kondisi seperti ini, kapan berakhirnya kita tidak tahu. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa buyudatihi wa amdatihi
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jabat salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saluka Allahumma bihaqq wala nataharraka wala nasbuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari anak-anakku, mohon pada Rasulullah SAW, beliau adalah yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat baik di dunia sampai akhirat. Anak-anakku sekalian, kau masih kecil anak-anakku, kau disayang Rasulullah. Karena itu gunakan kesempatan mohon pada Rasulullah yang sungguh-sungguh anak-anakku. Tanpa syafaat Rasulullah kita semuanya tidak akan ada artinya. Kita akan celaka dunia akhirat anak-anakku. Ini Rasulullah di hadapan kita. Kita mohon pada Rasulullah. Jangan sampai kita tidak merasa sowan ke hadapan Rasulullah SAW. Ya syafi'al haqq salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni. Ya syafi'al haqq salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni. Maka dalam tu abada wa rabbini walaisali ya sayyidi siwaka fa intarutta kuntu syasonalika ya syafi'al haqq salatu wassalam alaika nurul haqq hadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal qadus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal qadus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal qadus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al haqqi habitallahi salatuhu alaika ma'salamihi
ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Anak-anakku, mohon pada Rasulullah, anak-anakku, mohon pada beliau. Kita dalam keadaan yang sulit, kita tidak punya jalan, kita sudah optimal usaha kita. Masalah pendidikan merosot, masalah ekonomi merosot, masalah kesehatan merosot, sampai masalah ibadah juga merosot. Artinya mengalami kesulitan anakku. Tidak ada jalan, mari kita mohon pada beliau Rasulullah agar dimohonkan kepada Allah. Karena Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin. Kita yakin anakku. Kalau kita mohon betul yakin beliau Rasulullah tidak mentolong pada umatnya. Ini mana anakku? Mari anak-anakku sekalian, hadirat hadirat, para pemirsa yang kami hormati, mari kita mohon pada Rasulullah untuk mohonkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi jalan. Keagamaan semuanya kesulitan. Mari anak-anakku, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ta'ala musri'in bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi bada ya Allah fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi balda ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi balda ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi balda ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi balda ya Allah wa fi hadhihi mujahada ya Allah wa
وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله 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 وفي هذه استغرق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قوت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قوت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قوت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله بلغ جميع العالمين إنتنا واجعل فيه تأثيرا بلغا بلغ جميع العالمين إنتنا هذا واجعل فيه تأثيرا بلغا وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Hadirin hadirat, anak-anakku yang kucintai, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita semuanya para pengamal Wahidiyah adalah penderek salat Wahidiyah. Kalau kita mau melaksanakan bimbingan mu'alif dengan sungguh-sungguh, anak-anakku, di mana saja berada anak-anakku, kalau kita mau melaksanakan bimbingan mu'alif dengan sungguh-sungguh, mu'alif akan bangga dan bersyukur. Inilah anak-anakku generasi muda, inilah anak-anakku penerus perjuangan bangsa, inilah anak-anakku penerus perjuangan Babiru ilallah wa Rasulullah sampai akhir zaman. Tapi sebaliknya anak-anakku, kalau kita yang mengaku sebagai penderek mu'alif, mujahadannya tidak sungguh-sungguh, mungkin saya sendiri begitu. Saya hanya ingin mendapatkan barokah dari penjenengan semuanya, anak-anakku semuanya. Kalau tidak sungguh-sungguh,
Hujatannya hanya turak sumpah. Dalam berjuang turak sumpah, beliau mu'alif sedih, nangis anak-anakku. Mengapa pengamal Wahidiyah aku tinggalkan jutu? Memberatkan tugas-tugasku seperti ini. Mengapa aku tinggal? Aku tinggalkan tidak meneruskan perjuanganku. Tambah ngeribeti, tambah menjadi beban buatku ini anak-anakku sekalian. Hadirat khususnya pengamal Wahidiyah. Mari seoptimal kita semuanya dibimbing mu'alif. Mari introspeksi anak-anakku, hadirat para bapak ibu semua. Baik yang di sini maupun yang di rumah, kita introspeksi. Sejauh mana kita ikut meringankan beban beliau mu'alif Salatul Wahidiyah dalam hamluhumumi ahli dunia. Walaupun sebenarnya makin lama dunia makin jelek karena sudah dekat kiamat. Tapi paling tidak kita punya kontribusi dalam perjuangan ini. Semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa kontribusi dalam perjuangan ini. Kontribusi di dalam segala hal. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, semoga bermanfaat dan membawa kebaikan, peningkatan, barokah yang sebesar-besarnya untuk umat masyarakat Jami' Alamin. Demikian yang bisa saya aturkan, segala kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat, membawa barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada panitia, kepada pembawa acara, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan satu permohonan pada Allah, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah min qasadat zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.